Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, selamat siang untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 4. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Tetapi sebelum kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum, terlebih dahulu kita harus mengetahui arti dari kurikulum itu sendiri. Nah, kurikulum itu sendiri merupakan perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Nah, setelah kita mengetahui arti dari kurikulum itu sendiri, sekarang kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Dalam Sukma Dinata ada 3 faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Yang pertama perguruan tinggi, yang kedua masyarakat, dan yang ketiga sistem nilai. Tetapi selain 3 faktor di atas, masih ada lagi faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Yang pertama filosofis. Nah, dalam filosofis ini filsafat menentukan arah tujuan pendidikan. Dengan filsafat sebagai pandangan hidup atau value system, maka dapat ditentukan mau dibawa kemana peserta didik yang dididik. Nah, yang kedua psikologis. Psikologis anak, yang psikologis ada 2. Yang pertama psikologis anak. Nah, psikologis anak membahas tentang perkembangan individu sejak masa konsepsi yang mencakup aspek intelektual, emosional, sosial, motivasi, dan kematangan. Yang kedua psikologi belajar. Psikologi belajar merupakan suatu cabang ilmu yang mengkaji bagaimana individu belajar. Nah, psikologi belajar yang berkembang sampai saat ini pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi 3 kelas atau 3 teori. Yang pertama fakulti teori, yang kedua behaviorisme, dan ketiga organismik atau kognitif. Yang ketiga faktor organisatoris. Ada 3 bentuk tipe kurikulum berdasarkan organisatoris, yaitu yang pertama segala bahan pelajaran yang disajikan dalam subjek atau mata pelajaran yang terpisah-pisah, yang satu lepas dari yang lain. Yang kedua menghubungkan satu pelajaran dengan pelajaran lainnya dengan memelihara identitas dalam pelajaran. Yang ketiga kurikulum yang secara sengaja mengaitkan beberapa aspek baik dalam intramata pelajaran maupun antar mata pelajaran. Yang ketiga hambatan-hambatan yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum terdapat beberapa hambatan. Yang pertama kurangnya partisipasi guru, yang kedua datang dari masyarakat sendiri, yang ketiga kurang waktu, yang keempat kurang sesuaian pendapat baik antara sesama guru dengan kepala sekolah dan administrator. Yang kelima karena kemampuan dan pengetahuan guru itu sendiri. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.